Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Baik semua ya, sehat, selalu bersuka cita pastinya. Nah, kita sekarang mau mulai ibadah kita, semuanya harus semangat dan bangkit berdiri semuanya. Gak ada yang duduk, gak ada yang tiduran. Oke, yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Yuk ikutin Kak Naomi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sungguh baik. Buat kami. Kami sudah melewati satu minggu ini disertai oleh Tuhan. Dan hari ini kami mau beribadah. Tuhan bimbing kami. Berkati kami. Berkati kakak sekolah minggu. Supaya kami bisa menikmati ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay, yuk kita semuanya nyanyi yang bersemangat dengan suara yang kencang, dengan suara yang terbaik dari kita semua adik-adik ya. Yuk kita mau nyanyi lagu kita yang pertama, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Setiap hari kita harus selalu memuji Tuhan sesuai dengan tadi pujian yang kita sudah naikkan. Ya, memuji Tuhan itu gak harus selalu nyanyi ya. Benar Angel, bisa apapun yang kalian lakukan yang sesuai dengan Tuhan yang Tuhan mau. Ingat ya firman Tuhan yang udah Kak Naomi bagiin sebelumnya. Kalau kalian taat ke orang tua, itu kalian menunjukkan kalau kalian itu memuji Tuhan dengan sikap-sikap kita yang baik. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian kita yang selanjutnya. Tuhan Allah di tengah kita.
Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi lebih cepat. Besar. Sekali lagi. Besar. Besar. Yeay. Hebat, adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan. Ada yang udah capek semuanya? Belum ada ya? Ini Kak Naomi udah ngos-ngosan, tapi harus tetap semangat buat adik-adik semua, oke? Yuk kita nyanyikan pujian kita selanjutnya. Aku anak raja, Kak Angel anak raja, kita semua anak raja. Yeay. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Saling tunjuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Oke, semuanya sudah memuji Tuhan dengan baik dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita semua siapkan hati kita. Semuanya yang mau duduk boleh duduk tenang supaya kita bisa lebih tenang lagi, bisa menyembah Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong. Yesus, tolong padaku. Ikuti Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih Untuk pujian dan penyembahan. untuk pujian dan penyembahan Sudah kami naikkan. yang sudah kami naikkan. Sekarang Sekarang tiba tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami Bisa duduk manis. bisa duduk manis, Dengar-dengaran. dengar-dengaran Akan firman Tuhan. akan firman Tuhan, Supaya firman Tuhan. supaya firman Tuhan memberkati kami. menguatkan Di kami dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Kami serahkan. Kami serahkan firman Tuhan. firman Tuhan Ke dalam tangan-Mu. ke dalam tangan-Mu, Hanya di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bye-bye. Bye. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya.
Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam, Yosua berkata, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke sungai Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu diletakkan Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, "Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau." Halo semuanya, apa kabar? Kokobas di sini. Hayo tebak, kemarin yang udah dengeran, yang udah denger firman Tuhan siapa? Angkat tangan. Oke. Kemarin ceritanya tentang Bileam dan keledainya. Bandel ya Bileam ya. Jangan kayak Bileam. Be good. Oke. Firman Tuhan minggu ini adalah tentang Yosua. Adik-adik bingung, Yosua siapa sih kok? Jadi ceritanya, zaman dahulu kala bangsa Israel, ayo. Siapa yang ingat Musa? Itu yang ngebelah lautan. Nah, bangsa Israel itu dipimpin sama Musa. Jadi di suatu saat Musa itu udah jadi opa-opa. Bukan opa Korea, opa-opa yang jalannya begini nih. Uhuk. Gitu. Udah jadi kungkung, udah tua 120 tahun. 5 kalinya umur Kokobas. Bayangin Kokobas kalau jadi 120 tahun tuanya. Wow. Susah. Nah, kok apa hubungannya kok sama Yosua? Jadi otomatis Musa tuh udah gak bisa memimpin.
pemimpin kan harus kuat, harus tegas, harus semangat. Tapi Musa udah gak bisa, Musanya udah tua. Jadi Musa dengan bantuan Tuhan berdoa dan meminta agar dijadikan pemimpin baru. Muncullah Yosua. Siapa namanya sekali lagi? Yosua. Kalau Yosia adiknya Kokobas. Jauh dia. Nah, apa sih ceritanya? Nanti adik-adik bisa lihat di video. Tapi apa yang mau diajarkan? Ada beberapa hal yang Koko mau sampaikan. Yang pertama, untuk jadi pemimpin yang dilihat, yang dipimpin, dan yang dipilih Tuhan, kita harus pertama, dapat diandalkan. Karena nanti di ceritanya, Musa dan Yosua itu sama-sama ke kemah Tuhan untuk ketemu Tuhan. Kok ketemu Tuhan? Iya, jadi nanti Tuhan tuh udah tahu ke depannya. Tuhan tahu, nih bangsa Israel nih nanti di satu titik dia akan bandel. Dia akan sembah Tuhan lain. Kalau yang ingat itu tuh yang ada tanduknya itu. Lembu emas, itu tuh bandel. Jangan bandel. Nah, nanti di kemah itu Tuhan bilang ke Musa dan Yosua kalau Tuhan memberikan lagu puji-pujian untuk bangsa Israel supaya mereka gak lupa akan kasih Tuhan. Nah, dapat diandalkannya tuh gini. Ketika mereka berdua sampai di hadapan Tuhan, sampai di hadirat Tuhan, mereka tetap nurut. Mereka tetap dengar-dengaran. Dari situlah mereka bisa diandalkan. Mereka gak bandel sama sekali. Yang kedua, mereka atau si pemimpin ini harus kuat dan berani. Coba di sini siapa yang kuat? Coba begini semua tangannya. Tunjukkan ototmu. Enggak, Kokobas gak punya otot, tahu ini, gak ada isinya. Harus kuatnya gimana? Kalau di sini kan bingung. Kuatnya gimana ya? Kuat itu adalah kalau misalnya adik-adik lagi sekolah atau lagi ada yang bandelin, adik-adik kuat menahan godaan untuk gak bales. Kalau misalnya ada yang ngomongin, adik-adik kuat menahan godaan untuk gua ngomongin balik, aku mau ngomongin dia balik, aku mau balas dia. Adik-adik kuat untuk tidak melakukan hal itu. Terus berani. Di sini siapa yang takut sama geledek? Coba angkat tangan. Atau kecoa terbang? Enggak ya, berani di sini adalah berani untuk tahu, berani untuk dengar, berani untuk nerima semua yang baik dan jadi anak Tuhan yang baik. Sama seperti Yosua. Awalnya kalau dilihat-lihat dia harus mimpin yang banyak banget orangnya, dia takut. Takut gak dia? Enggak. Karena Yosua tahu kalau Tuhan menyertai dia selama dia dengar-dengeran sama Tuhan. Dia tidak takut, dia berani, dan dia kuat. Yang ketiga, pengertian. Jadi di kemah itu dijelasin sama Tuhan. Nanti Yosua kamu tuh begini, begini, begini. Kamu harus melaksanakan misi. Kamu harus pimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Karena bangsa Israel dijanjikan satu tanah yang sangat amat baik. Karena mereka sudah keluar dari Mesir. Nah, tanah perjanjian ini tuh harus ditempuh. Kalau gak ada yang mimpin nanti bangsa Israel berpencar. Kayak domba yang hilang. Kasian kan? Masa muter-muter di tempat yang sama? Padang gurunnya gede lagi. Nah, Yosua ini pengertian. Kenapa? Karena begitu dijelasin sama Tuhan, Yosua, kamu tuh harus begini. Kamu harus bawa bangsa Israel menyeberang sungai ini. Kamu harus bantu bangsa Israel. Kamu harus ingetin bangsa Israel. Yosua dengar semuanya dan Yosua mengerti. Dari situlah pemimpin harus pengertian. Sama kayak kita sekarang. Misalnya Mama Koko di rumah nih. Koko lagi main di depan. Bastian, ya masuk. Udah mendung. Jangan main di luar. Kalau Kobas bandel, Kobas akan tetap main terus hujan-hujanan. Bayangin kalau misalnya udah main, hujan-hujanan. Sakit gak? Sakit kan? Yang sedih siapa? Yang sedih Mama Koko. Masa sih kita tega bikin orang yang kita sayang sedih? Enggak dong ya. Kan anak Tuhan itu anak yang baik. Betul. Yang keempat, peduli. Ingat tadi Yosua harus memimpin banyak banget orang. Yang gak terhitung. Banyak banget. Dari yang tua, muda, cewek, cowok, gede, kecil, semuanya ada. Nah kalau Yosua tidak memiliki sifat peduli, aduh, susah pasti. Nanti kalau ada orang susah, aduh Yosua aku pegel lagi jalan. Terus Yosua bilang, biarin, yang penting kita sampai. Kacau gak? Kacau. Maka dari situ kita sebagai pemimpin harus turut seperti Yosua, memiliki hati yang peduli. Yang kelima, ini sedikit rumit, cuman Koko yakin adik-adik pasti ngerti. Yang kelima adalah adil dan dapat bekerja sama.
Di sini siapa yang sudah jadi kakak? Angkat tangan yang sudah jadi kakak. Misalnya contohnya Kokobas. Kokobas punya 2 adik, sama Koko jadi 3 dong. Terus Kokobas punya 3 kue. Kalau misalnya Kokobas disuruh bagi sama mama Koko, Bas bagi buat adik-adiknya. Mungkin gak sih kalau Kokobas makan 2 terus yang 1 Koko bagi mereka supaya mereka setengah-setengah? Mungkin. Adil gak? Enggak. Kasihan dong yang 2-nya kelaparan. Betul. Jadi dari situ kita harus adil. Adil adalah ketika kita punya 3, kayak Kokobas, Koko 1, adik Koko 1, yang paling kecil 1. Bekerja sama itu apa? Bekerja sama itu intinya adalah saling menolong. Coba ucapin sama-sama, saling menolong. Betul, saling menolong. Bayangin kalau kalian gak bekerja sama, bukan nyontek, beda. Bekerja sama, saling tolong menolong. Sesama saudara, sesama teman, sahabat. Di sini siapa yang pernah nolongin temennya? Angkat tangan lagi. Semua pasti pernah, kalian anak pinter. Ingat, pemimpin yang baik, yang dipilih Tuhan harus adil dan dapat bekerja sama atau tolong menolong. Yang keenam, pemimpin yang baik, yang dilihat Tuhan harus menghormati firman Firman siapa? Firman Tuhan. Tuh. Kita percaya setiap firman yang Tuhan kasih itu adalah firman yang luar biasa. Semua perintah di dalam Alkitab, semua perintah di dalam firman-Nya itu semua luar biasa. Jadi ingat, itu bukan kata-kata biasa. Adik-adik harus tahu. Kalau Tuhan suruh, hei, hormati ibumu dan ayahmu. Jangan bandel, dengar perintahnya Tuhan. Hormati mama, papa. Oke? Yang terakhir, seorang pemimpin harus menjadi panutan. Apa maksudnya panutan? Jadi panutan adalah ketika kita bisa memimpin, misalnya kayak Koko memimpin, terus Koko dilihat sama yang lain. Wah, pemimpin kita baik. Setiap kelakuannya, setiap omongannya itu baik. Kita bisa menjadi seseorang yang dilihat, ya ini harus diikutin nih. Makanya bangsa Israel begitu melihat Yosua, wah ini cocok nih buat gantiin Musa. Kenapa? Karena dia udah menghormati firman Tuhan, dia udah bisa diandalkan, dia udah kuat dan berani, dia pengertian, dia peduli, dia adil dan dapat bekerja sama. Yang terakhir apa? Dia bisa dijadikan panutan. Karena bangsa Israel melihat, ini orang yang tepat nih, ini orang yang pas buat memimpin kita. Jadi ingat adik-adik, untuk jadi pemimpin ada banyak hal yang harus dipenuhi, terutama di diri kita sendiri. Tapi lihat Yosua, dia mengandalkan Tuhan, adik-adik juga mengandalkan Tuhan. Supaya lurus jalannya dan Tuhan berkati. Oke? Kalau begitu sampai ketemu di minggu depan, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa. Halo adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan dan setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan tuh adik boleh simpan dengan baik di dalam hati kita, dilakukan dan terus ingat-ingat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah kita. Semuanya siap-siap, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami. Biar firman Tuhan terus menjadi kekuatan buat kami, menjadi pelita buat kaki kami, supaya terus menerangi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang manis, yang dengar-dengaran orang tua, yang kami serahkan sepanjang minggu kami. Sampai minggu depan kami bisa bertemu kembali di ibadah online. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa kembali adik-adik. Bye-bye.
Halo adik-adik, kembali lagi dengan kita. Kita akan memasuki challenge. Yang pertama apa tuh Kak Angel? Challenge yang pertama adalah kita akan menghafal ayat. Ayat hafalan. Ada di mana tuh Kak Angel ayat hafalannya? Ayatnya Oh, ada di Yosua 1 ayat 9. benar sekali. Isinya apa? Kita sebutin satu-satu ya. Ada di sini nih nanti nih. Ini. Apa tuh Kak isinya? Kita sebutin satu-satu ya. Apa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Hore! Yeay. Sekarang kita ulang sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hore! Yeay. Sekarang kita masuk ke challenge kedua. Hore! Yeay. Challenge kedua adalah ingat kan yang tadi dibilang sama Kobas? Ingat dong. Sifat-sifat pemimpin. Nah, kalian tugasnya adalah menuliskan sifat-sifat pemimpin yang disebutkan oleh Kobas. Setelah itu kalian foto dan kalian kirimkan nanti, papi maminya kirimkan, bisa ke Kak Mary, Kak Naomi, dan Kak Bastian. Oke, berarti segitu aja challenge kita buat hari ini. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Dadah. Bye-bye.